Selamat sore, Seeker semua. Sehat-sehat ya. Sehat, Mudah-mudahan hari ini bisa alhamdulillah. Hujan lancar. kah Pak di tempat tinggal Bapak? Iya, tadi hujan, tapi begitu acara ini mau mulai sudah berhenti. Ngerti hujannya. Ah, Oke, alhamdulillah. Silahkan Mas Ovi. Oke, baik ya Seekers, kali ini memang kita mau datangkan narasumber ahli banget gitu ya, yang udah bertahun-tahun deh pokoknya gitu ya, terkait dengan apa itu. Kan berapa jumlah pegawai yang diperlukan gitu ya ke depannya. Nah, kali ini edisi kita spesial gitu ya, terkait dengan salah satunya yaitu terkait dengan workload analysis. Kita sudah invite itu yang di sini bernama Pak Adil ya, Pak Adil eh, Kurnia, begitu ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Mungkin saya akan sedikit memperkenalkan Pak Adil ini ya. Nama lengkapnya Dr. Andes Adil Kurnia MPC, MM Psikolog ya. Beliau adalah direktur atau senior konsultan juga ya di Aktual Consulting dan juga di LPTUI. Nah, ini juga sudah menjadi public trainer nih, sudah berpuluh-puluh angkatan nih untuk workload analysis, gitu ya Pak ya, betul ya. Kemudian Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya, udah 30 berapa Pak sekarang? Nah, 37. 37 di value. Di value. Oke, baik. 37. Udah ngelopok banget lah ya Pak ya, ini kalau terkait dengan workload analysis ya. Mudah-mudahan. Amin. Nah, pengalamannya juga sudah banyak sekali ya, rekan-rekan Seeker semua, gitu ya, mulai dari PNM, gitu ya, juga dari ilmu sampai trofi, Angkasa Universitas terbuka ini kalau tidak salah se-Indonesia ya, betul, ya. UPBJ. Jadi memang ini ya Pak ya, melakukan workload analysis untuk pegawai universitas terbuka se-Indonesia. Gitu. Kemudian ada Angkasa Pura, Pertamina Patraniaga, Perum Perhutani, gitu ya, dan masih banyak lagi. Mungkin itu kalau saya jelaskan semuanya ini kayaknya nggak cukup nih, 2 jam aja mungkin nggak cukup nih pengalaman di semakin Panjang ya Mas Ovi ya. panjang sekali. Bukan, bukan bisanya cuma itu. Oke. Nah, mungkin setelah Mas Ovi perkenalkan Pak Adil sebagai narasumber hari ini, izinkan juga kita untuk menginfokan sedikit nih tentang bincang-bincang hari ini dan juga produk LPT yang baru begitu ya terkait dari pembicaraan hari ini. Jadi mungkin ada yang beberapa bertanya nih, istilah WLA itu apa sih gitu ya, dan ada juga yang sudah mengenal tapi mungkin belum mendalaminya. Nah, berkaitan dengan itu, kita juga akan mengadakan offline workshop dengan tajuk Improving Organizational Productivity Through Workload Analysis yang direncanakan akan diselenggarakan secara offline di LPTUI di tanggal 15 dan 16 Desember dari jam 9 sampai di pertemuan hari ini itu kita akan membicarakan hal-hal umum dulu ya Pak Adil, supaya nanti rekan-rekan peserta yang akan mendaftar nih makin penasaran nih untuk pendaftar workshopnya di minggu depan. Nah, untuk pendaftarannya nanti rekan-rekan bisa mendaftarkan di link yang nanti akan kita pin di bawah ini dan juga bisa menghubungi LPTUI. Kira-kira seperti itu. Nah, yuk Pak, kita udah siap ngobrol nih, kayaknya Mas Ovi, Pak Adil ngobrol seru tentang WLA. Silakan Mas Ovi, kayaknya Mas Ovi udah punya pertanyaan nih ke Pak Adil. Jangan susah-susah ya pertanyaannya. Jangan susah-susah pertanyaannya. Kita ngobrol santai ya Pak ya. Betul. Baik, santai ya Seekers ya. Ya.
Baik sih Kak, kita kan mungkin tahu ya, ini judulnya WLA gitu ya, workload analysis. Nih Pak Adil, sebenarnya mungkin ada beberapa nih dari Seekers yang belum familiar dengan istilah ini. Sebenarnya WLA ini benda apa gitu ya, atau sebenarnya ini bisa dijinakkan atau tidak gitu ya. Jadi workload analysis ini sebenarnya apa Pak Adil? Kalau boleh tahu nih. Iya, terima kasih Mas Ovi, Mbak Gita, Seekers semua. Terima kasih sudah mau berkunjung ke IG Live LPT ya. Mudah-mudahan kita bisa disuci dengan baik ya. Jadi WLA ini apa sih gitu ya? Ya, terjemahannya analisis beban kerja. Jadi WLA ini adalah suatu metode ya, suatu teknik, suatu cara untuk mengukur ya beban kerja suatu jabatan, suatu unit, ya bahkan di dalam satu organisasi. Keren kan? Beban kerja jabatan itu berapa sih bebannya? Nah itu. Tapi untuk apa nih? Nah, ya itu untuk menentukan berapa, yang utama nih, berapa jumlah orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas jabatan yang kita analisis beban kerjanya itu. Jadi kita tahu nggak selama ini jabatan kita 4 ini berapa sih beban kerjanya? Nah itu akan kita jawab di pelatihan nanti. Terus di satu unit itu nanti butuh berapa orang idealnya? Nah dijawab juga dengan analisis beban kerja ini. Kira-kira gitu. Nah ada lagi. Jadi kalau kita bicara analisis beban kerja maka kita cari tahu dulu beban kerja itu apa gitu ya. Nah beban kerja ini teman-teman Seekers, ada namanya beban kerja fisik, ya dasarnya itu berapa kalori, berapa tenaga yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu tugas di jabatan tertentu. Ada juga beban kerja mental, ya. Nah ini terkait seberapa stres, tegang seseorang mengerjakan tugas-tugas jabatan tertentu. Macam-macam jadi ya. Nah kemudian beban kerja berdasarkan waktu. Nah ini yang paling populer. Jadi, seberapa banyak waktu dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas di jabatan itu. Jadi nanti berapa menit itu dibandingkan dengan berapa waktu yang disediakan oleh perusahaan untuk satu jabatan. Kira-kira gitu beban kerja. Satu lagi, seringkali ini orang ini belum ngerti beban kerja ini apa, yaitu disamain dengan bobot jabatan. Beban kerja, bobot jabatan. Sama nggak sih? Ternyata beda gitu ya. Kalau bobot jabatan itu ya berat ringannya jabatan dalam konteks membutuhkan pemikiran yang mendalam nggak gitu loh. Yang ini larinya nanti ke grade jabatan, ke gaji. Nah kalau beban kerja tadi itu berapa bebannya sehingga dibutuhkan berapa lama dalam menit dan dibutuhkan berapa orang untuk mengerjakannya. Nah ini mudah-mudahan nanti kalau ikut pelatihan ini nggak ketukar-tukar lagi ya. Sementara itu, Mas Sofi, Mbak Gita, nanti lanjutannya ada lagi, pertanyaan apa lagi? Ya, itu. Oke, rasanya cukup jelas ya mengenai pemahaman secara umum dulu nih tentang WLA. Nah, saya makin penasaran nih Pak, gitu ya, sama perusahaan, seberapa penting sih Pak WLA untuk diterapkan Pak? Putus-putus tadi Mbak Gita bisa Oh iya, maaf Pak. Sekarang sudah jelas kah Bapak dan Mas Sofi? Jelas. Ada jelas ya, oke. Nah tadi kan udah cukup jelas nih Pak mengenai gambaran umum tentang WLA. Ya. Saya makin penasaran lagi nih Pak, kalau untuk konteks organisasi seberapa penting dan urgent gitu ya Pak dilaksanakan WLA ini Pak? Wah, kalau buat saya sangat urgent. Kenapa? Tadi kan udah dijelasin, WLA terkait berapa orang dibutuhkan, gitu ya. Jadi ini terkait dengan efisiensi. Efisiensi terkait dengan uang, ya. Dengan produktivitas dan terkait dengan uang. Artinya kalau tidak efisien, kita butuh banyak orang. Banyak ngegaji orang, kasih fasilitas. Kalau 1, 2, kalau puluhan terkait dengan uang. Nah ini terkait juga dengan kelangsungan hidup
sustainability dari perusahaan itu. Jadi memang ya sangat penting itu. Kira-kira itu. Betul nggak? Oke. Baik Pak, kalau terkait seberapa penting ini kan kayaknya penting banget ya untuk perusahaan-perusahaan apalagi mungkin HR kita tuh di Indonesia mengadakan WLA. Nah, kalau ditanya nih Pak, mungkin kan perusahaan juga Tiap saat, bahkan bila perlu di satu perusahaan itu dibentuk unit WLA sendiri. Jadi ada manajernya dan ada bagian di mana itu melakukan analisis jabatan, menganalisis jabatan oleh beban kerjanya, sehingga dibutuhkan berapa orang. Bayangkan, kalau seharusnya satu unit itu yang tadinya 5 orang, ternyata karena ada faktor lingkungan, situasi berubah, metode berubah, ya, informasi berubah, sehingga hanya butuh 3 orang. Dan kita tidak mereview lagi beban kerjanya, sehingga 1 bulan lewat 5 orang, 103 orang, kita harus menanggung 2 orang yang nggak berguna ini. 2 bulan, 3 bulan, bayangin kalau itu lebih lama lagi. Jadi jawabannya adalah, ya lakukan setiap saat melalui unit yang dibentuk. Saya nggak tahu seharusnya berapa lama Pak. Ya secepat mungkin aja gitu. Oke. Gitu kira-kira Mas Sufi ya. Oke, baik Pak. Oke, Pak. Tadi kan Bapak sampaikan nih menjawab pertanyaan Mas Kofi bahwa manfaat WLA tuh banyak banget dan harus juga dilakukan secara berkala. Nah, kira-kira Pak dari pengalaman yang sudah Bapak alami, dampak apa yang dihadapi oleh organisasi gitu ya kalau tidak melakukan WLA secara berkala? Dampaknya ya, tadi yang pertama sudah jelas, tidak efisien, tidak produktif, keuangan terganggu, dan sustainability perusahaan atau kelangsungan dari perusahaan jadi terganggu gitu ya. Nah, kemudian dampak lainnya, bayangkan nih, kalau ada satu unit yang kelihatan sibuk gitu, karena lupa di WLA, sementara yang lain yang sibuk karena atasannya senang karyawan ini job desk-nya misalnya 10 ditambah-tambah dia bisa gitu. Jadi sibuk kelihatan. Tapi ada karyawan lain yang kelihatan santai. Padahal sebetulnya tugasnya banyak. Tapi atasan nggak mau dia yang ngerjain. Karyawan lain. Seperti itu. Nah ini kejomplangan ini bisa menimbulkan namanya iklim kerja yang tidak sehat gitu, tidak kondusif gitu ya. Bayangkan kalau kita berada di perusahaan yang iklimnya seperti itu, kan bisa mendemotivasi kita ya. Lama-lama bisa resign deh, bisa eksodus deh. Bukan hanya 1, 2. Yang lain yang ujungnya adalah image organisasi. Image organisasi kalau kita sudah jatuh, waduh susah, rekrut orang susah, klien nggak datang, keuangan lagi, sustainability lagi. Itu kira-kira bagi kita, Mas Sofi dan para speaker semua, mudah-mudahan lebih paham ya. Oke, wah semakin menarik nih pembahasannya Pak. Pak, saya boleh tahu sedikit nggak sih Pak, ini sebenarnya tadi kan kita sudah bicara terkait dengan apa itu WLA, gitu ya. Tapi sebenarnya ada triknya nggak sih sebenarnya, boleh nggak kasih tahu sedikit aja Pak? Proses penghitungan atau cara melakukan WLA itu sebenarnya harusnya bagaimana sih? Harus melibatkan semua orang kah? Atau bagaimana kah? Gitu. Waduh, udah mau tahu isi perut konsultan nih. Oke. Kalau jangan dibocorin semua ya Pak ya. Kayaknya jangan dulu dibocorin deh. Tapi tentunya ada ya kiat-kiatnya, caranya. Nah, teman-teman speaker semua, ini terkait dengan metode ya. How to do job analysis, job workload analysis ya. Jadi kalau terkait metode itu collecting datanya tentunya bisa dari yang sederhana yaitu kuesioner gitu ya. Bahkan logbook dulu,
karyawan diminta mengisi kerjaannya apa, lalu kuesioner menjawab, interview, FGD, bahkan video. Kalau untuk di pabrik, kalau video dipakai untuk setiap karyawan mengamati berapa puluh video, berapa ratus video. Jadi sesuai dengan jabatan yang diperlukan. Nah, jadi kalau dikatakan triknya apa, nanti di pelatihan ya. Tapi paling tidak cara mengukurnya adalah pengumpulan data seperti itu, kemudian kita analisis. Kita analisis, ya tentunya analisisnya macam-macam ya. Ada jabatan itu ada yang sederhana, untuk level bawah biasanya yang tugas itu sedikit. 1, 2, 3, dan beda dengan managerial level. Tugasnya banyak, tapi kerjanya dikit-dikit gitu ya. Ya misalnya seorang resepsionis kan kerjaannya bisa kita hitung ya. Menerima tamu, kemudian surat masuk, ekspedisi, apalagi telepon gitu ya. Selebihnya bisa ditambah. Paling itu 4 atau 5. Coba managerial, job desk-nya sampai 10 gitu. Nah itu beda-beda, triknya beda-beda. Jadi bisa ada nanti ya sedikit aja bisa indexation gitu ya. Bisa ada standar-standar tertentu. Kalau tidak terpaksa bahkan kita pakai stopwatch ya. Kalau memang waktunya itu hati-hati, harus tajam gitu. Kita pakai stopwatch. Kalau stopwatch kurang ya pakai video yang ada tik-tik-tik, ada detiknya kan. Itu lebih akurat lagi. Jadi secara umum kira-kira begitu metodenya Mas Topi, Mbak Gita, dan para seeker semua. Selebihnya nanti ya, sabar dulu ya. Jadi metode yang digunakan gitu ya Pak untuk mengukur WLA ini juga berbagai macam rupa dan juga menyesuaikan dengan jabatan gitu ya Pak ya yang akan kita ukur gitu ya. Ukur banyak. Oke Pak, kira-kira nih Pak lamanya membutuhkan waktu pengukuran WLA itu di setiap jabatan apakah juga berbeda ataukah ada waktu tertentu misalnya dari tahap persiapan mungkin pengumpulan data sampai data itu sudah bisa kita olah dan kita tahu gitu ya Pak ya hasilnya seperti apa, kira-kira waktu yang dihabiskan itu berapa lama ya Pak? Nah ini sekali lagi kembali ke jenis jabatan yang mau kita analisis. Tapi kalau satu perusahaan, misalnya 100 jabatan dengan tadi keragaman dari sederhana sampai level di bawah direksi, satu tingkat misalnya. Itu kita bisa, ini metode juga, metodenya apakah mau yang detail sampai interview satu-satu, di FGD satu-satu, atau cukup diberikan kuesioner lalu di FGD-kan seperti yang dilakukan oleh beberapa, contohnya Kementerian Keuangan misalnya, mereka menyebarkan kuesioner, honor ribuan jumlahnya, lalu ditarik ke pusat dan panitia tim menganalisnya bersama-sama, lalu ditetapkan beban kerjanya berapa, jumlah orang yang dibutuhkan berapa. Itu sederhana. Kalau jumlahnya banyak ratusan, ya, puluhan, ratusan jabatan ya kan, puluhan jabatan ketua timnya tuh. Nah itu kalau kita bisa, kalau metodenya ideal semua, ada wawancara satu-satu, itu bisa panjang, bisa 6 bulan, bahkan bisa ulang tahun gitu ya, setahun maksudnya. Tapi kayaknya kalau terlalu lama, ini buat apa lagi dianalisis itu? Artinya perubahan cepat, ini percuma. Jadi kalau bisa, beban kerja itu dilakukan paling lama 2 bulan. Sehingga kita betul-betul memotret saat itu, untuk dimanfaatkan ya berikutnya. Kalau udah setahun, 6 bulan itu kelamaannya. Banyak determinan yang mempengaruhi sehingga berubah lagi. Belum selesai, struktur berubah lagi. Itu sudah pernah kami alami di klien. Jadi gimana jawabannya? Ya tergantung ya. Tapi kita usahakan secepatnya agar kemanfaatannya berguna dengan metode tertentu, dengan komitmen yang kuat, dan seterusnya dari klien dan kita sendiri sebagai konsultan. Itu bagi kita, Mas Sofi dan para seekers, mudah-mudahan makin paham ya, bukannya wah tambah ngelimet. Semakin penasaran nih kayaknya ya, gitu. Oke Pak, ini jadi saya juga makin penasaran Pak. Dari berbagai metode begitu yang sudah dijelaskan gitu ya oleh Pak Adil,
kira-kira tuh ada nggak sih Pak kalau hambatannya yang mungkin ditemukan ketika melakukan WLA tersebut? Baik, WLA ini hambatannya lebih besar dari kalau kita buat analisa jabatan. Ya, kalau analisa jabatan itu kita membuat tugas-tugas, gitu ya. Tugas-tugas, kemudian ada tanggung jawab, ada wewenang, dan seterusnya sampai ke persyaratan jabatan. Kalau ini itu kita butuh analisis. Jadi karena besar kemungkinan responden atau karyawan itu berusaha membesar-besarkan bebannya gitu ya, supaya dibilang wah beban saya kayak ini berat nih gitu ya, sehingga gajinya harus berat gitu. Nah ini yang tantangan buat siapa ya, buat para analis, Jadi analis ini ya namanya juga analis ya, harus bisa menganalisis ketajaman atau kedetailan dari tugas itu, atau bener nggak nih si job holder nih ngomongnya, karena ada kecenderungan membesar-besarkan, lebay gitu. Nah, gimana nih mengatasinya? Nah, ini nanti diajarkan teknik-teknik. Wah, ini promosi lagi ya, teknik-teknik gimana mengatasi karyawan yang bohong gitu, karyawan yang lebay gitu. Nanti ada tekniknya. Gimana supaya oh iya ini case-nya banyak yang kayak gini nih, yang akhirnya mengakui bahwa oh ya nggak segitu Pak, saya mungkin salah Pak gitu. Nah gitu, jadi satu tadi hambatannya ada di job analisnya. Jadi job analis harus dibekali dulu kemampuan menginterview, kemampuan memahami proses bisnis dari suatu tugas, satu jabatan, tugas yang ada itu harus paham. Nah ini kemudian praktik mengatasi karyawan yang melebay-lebaykan beban kerjanya. Ini ada nanti ya lebih jauh itu. Hambatan lainnya yang utama nih karena apa? Ketidakjelasan tugas. Ketidakjelasan tugas pada job desk. Jadi ya udah deh, kita kan tahu kalau job desk itu penulisannya, formulasinya umum ya, konseptual, abstrak gitu ya. Sementara kita harus mengukur yang abstrak itu menjadi berapa lama nih dikerjakan. Nah, kalau perusahaan atau bagian pengembangan organisasi dari perusahaan atau bagian HR, HC tidak tahu bagaimana tugas itu dikerjakan, dengan kata lain tidak didukung oleh SOP, tidak didukung oleh juklak, juknis, apa tuh namanya tuh, kayak gitu-gitu deh. Ya, juklak, juknis, sisdur, apa nggak ada. Jadi kan bingung ya, harus gimana ngerjainnya. Nah terpaksa teman-teman atau tim nanti merancang jabatan ini, tugas jabatan ini harus dikerjakan tiap hari, harus dikerjakan secara berkala, harus dikerjakan ini metodenya. Jadi harus dipastikan nantinya. Dan jangan khawatir, ini dikerjakan susah memang, tapi hanya dikerjakan satu kali di awal. Dan kalau sudah jadi, happy tuh atasan. Oh, anak buah saya kerjanya begini. Kok kamu nggak ngerjain ini? Berapa lama? Wah, itu enak banget. Kalau Bapak Ibu nanti tahu bagaimana beban kerja dari bawahan Bapak-Bapak dan Ibu. Jadi, penting banget. Yang lain lagi apa ya? Tadi ketidakjelasan job desk, ketiadaan SOP tadi ya, job analis. Satu lagi nih, yang sering berpengaruh, komitmen dari karyawan yang suruh ngisi kuesioner lama ngembaliin. Kejadian ya. Sama komitmen dari pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan harus betul-betul kita ngobrol dulu sama pimpinan perusahaan bahwa ini tadi itu ya manfaatnya apa. Ini dasar dari rekrutmen. Oh iya, saya tadi lupa sampaikan urgensinya. Kalau saya tidak salah zaman Menteri Yudi Krisnandi itu ada aturan bahwa sebelum ya, instansi pemerintah mengajukan rekrutmen karyawan itu harus didasari oleh kajian analisis beban kerja dulu. Jadi sebetulnya teman-teman para seekers, Mbak Gita dan Mbak Mas Ovi, analisis beban kerja ini kebutuhannya besar, ya. Kalau sungguh-sungguh dijalankan, sebenarnya udah kebutuhan udah banyak gitu.
Tapi selama ini mungkin banyak yang udah asal menjalankan aja. Hasilnya pun kebayangkan pasti kurang akurat. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengembangan organisasi harus paham benar, harus aware banget dan komit di sini. Kira-kira itu terakhir tadi komitmen dari pimpinan perusahaan ya. Wah, udah terlalu banyak ngomong saya nih, jadi nggak enak juga ya. Ada lagi nggak? Oke, ternyata hambatan-hambatan itu cukup banyak ya Pak ya. Sebelum kita melakukan WLA, kita harus menyiapkan data-data terkait, kesiapan dari organisasi dan tim juga di dalamnya gitu ya, supaya WLA ini bisa pengambilan datanya juga berjalan lancar. Nah, sebelumnya mungkin seekers yang ingin bertanya, silahkan diketikkan di kolom chat, nanti kita akan bacakan. Dan mohon maaf, saya belum bisa mempin untuk captionnya, nanti akan dibantu oleh rekan-rekan admin. Nah, mungkin kita lanjut dulu ya Pak Adil, karena belum ada pertanyaan dari rekan seekers. Nah, di era saat ini yang semuanya sudah via digital, terus sudah new normal gitu. Menurut Bapak, kira-kira apa ya tantangan yang mungkin kita hadapi ketika melaksanakan WLA, Pak? Baik. Nah, ini update banget ya pertanyaannya, karena betul-betul kita alami semua saat ini. Jadi, untuk menghadapi ini WLA memang terutama tim dan terutama lagi para analis itu harus dibekali oleh, karena tuntutannya adalah kita harus bisa secara online semuanya, misalnya interview online, mengawal diskusi online, dan seterusnya secara online. Itu artinya kemampuan, keterampilan, segala macam seluk-beluknya tentang by online ini harus dikuasai oleh analis. Nah, itu tekniknya gitu ya. Tapi kalau dari sisi pekerjaannya yang berubah apa gitu, sebetulnya perubahannya buat kita ya, job analis, job workload analis itu bukan tugas kita, tapi tugas dari para penyusun job desk. Jadi apakah ada job desk-nya berubah? Apakah dalam pengerjaannya berubah, SOP-nya tadi ya, juknisnya berubah dengan adanya apa tadi, dengan adanya era baru ini, new normal ini. Nah, mereka yang lakukan itu, sehingga how to do-nya kita udah dapat. Nah, baru kita ukur. Nah, WLA analis ini sebatas itu. Tapi kalau yang mendesain, sepertinya tim dari job analysis ya. Kira-kira itu sih, mudah-mudahan cukup puas. Kalau enggak, boleh ditanya lebih jauh tentang ini. Jadi bayangan saya sementara itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Adil. Wah, ini semakin menarik ya. Nah Pak, ini kan sekarang kita sejak 2 tahun terakhir itu ada hybrid working ya, gitu ya Pak ya. Mungkin Anda nih kayak saya tuh ngaku-ngakunya gitu ya, siapa tahu gitu ya, karena saya kerjanya online tuh saya sebenarnya kerjanya 12 jam gitu Pak, gitu ya, atau 15 jam sehari ya. Dari bangun tidur subuh sampai malam jam 10 malam itu mungkin banget nggak sih Pak sebenarnya gitu ya. Jadi ada waktu efektifnya gitu ya kalau udah online gini. Gitu. Oke, waduh pertanyaan bagus banget nih. Mikir dulu jawabnya nih. Tapi kira-kira begini, ya kira-kira soal berapa jam kerja yang tersedia itu sudah ada aturannya. Ya, misalnya PNS itu 7,5 jam sehari, ya kalau swasta itu 8 jam sehari, ya 1 minggunya 40 jam, sebulannya 173 jam, itu udah ada aturannya. Syukur tuh aman kita kayak gitu. Artinya comparingnya atau pembaginya itu sudah. Nah sekarang tinggal gimana mengukurnya gitu ya. Nah, tadi katanya kita bisa kerja di mana aja ya. Asik dong di kafe. Ajak-ajak lain kali nih. Di kafe. Di kafe ya Pak ya? Iya, nah ada prinsip ya Mbak Gita, Mas Ovi dan teman-teman seekers bahwa WLA itu tadi ingat ya, basicnya adalah job desk, yaitu di komponen tugas. Nah, jadi itu megangnya. Mau dikerjain di kantor,
mau dikerjain di rumah, mau dikerjain di kafe, gitu ya, mau dikerjain di jam kerja, mau dikerjain tengah malam, mau kerjain subuh, mau terus kerja juga nggak masalah. Yang penting job desk-nya dikerjainnya butuh waktu berapa lama, gitu. Jadi terus semua itu dibagi tadi jam kerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi malah keren, enak. Jadi output oriented gitu ya. Jadi mengenai bebannya, ya tentunya kita punya standar-standar. Jadi ngerjain report itu psikologis misalnya, gimana? 2 jam atau 1,5 jam, kita punya standar. Jangan sampai nggak punya standar, karena nanti yang ngerjain seenaknya. Jadi follow the person, tergantung dia smart, cepat, dia apa tadi, lemot atau dull, lama, itu pakai standar mana. Nah, kita harus buat standar, dan ini berpulang ke pengembang organisasinya, perancang organisasinya. Dia mau standarnya kayak gimana? Ada yang tinggi, ada yang santai. Nah, ini budaya berpengaruh. Kita sih nggak usah kayak Jack Ma lah, 99 berapa? 996 ya. Kerja jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, 6 hari kerja. Waduh, gawat. Apa namanya? Life work balance-nya di mana gitu ya? Bisa ganggu kesehatan. Jadi, waduh, kepanjangan jawabnya nih. Tapi kira-kira kita bisa kerja di mana aja. Yang penting berapa lama kita mengerjakan tugas-tugas dari job desk kita, tanggung jawab kita, ya. Itu Mas Sofi. Oke. Jelas. Baik. Berarti kesimpulannya, apapun pekerjaannya, bagaimanapun pekerjaannya itu dijalankan, WLA itu bisa tetap kita lakukan ya Pak. Tapi mungkin dalam prosesnya kita akan menyesuaikan metodenya, begitu ya Pak ya, kurang lebih. Iya betul. Untuk detailnya, misalnya, apakah waktu tunggu itu dihitung apa enggak, gitu ya? Apakah perjalanan itu dihitung apa enggak? Ya enggak saya jawab sekarang, nanti di pelatihan. Ditunda dulu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, izin nih Pak, kebetulan ada seekers yang bertanya dari Ibu atau Bapak Reni Pupuk. Izin bertanya Pak, kalau untuk teman-teman yang bekerja di bagian kreatif, seringkali sulit untuk menentukan waktu penyelesaian tugas. Mengingat kerja berdasarkan mood, ada emoticon hehehe-nya Pak. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya Pak ya? Wah, pertanyaannya betul-betul iya yang sulit dari satu WLA ya, dari proses WLA. Jadi jawabannya itu kembali ke kita harus punya standar. Jadi kita menetapkan tugas tertentu, itu kita harus punya standar tugas itu dikerjakan berapa lama. Tentunya dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Apakah dia lulusan mana, pengalaman berapa, kemampuan kreativitasnya gimana, kita punya standar. Dan itu urusannya orang rekrutmen, ya. Orang rekrutmen. Nah, kita di WLA ini itu sudah tahu bahwa sudah akan merancang bahwa tugas itu dikerjakan berapa lama standarnya. Kita harus tetapkan. Memang pekerjaannya tadi ya tergantung mood gitu, moody ya. Tergantung. Wah, kalau kita ikutin moody terus bisa nggak selesai kan? Ya rugi siapa? Nah, jadi sebetulnya teman-teman Pak siapa tadi? Ibu ya, atau Bapak Reni? Ya, Ibu Bapak Reni itu. Jadi memang WLA ini perspektifnya dilihat dari organisasi, dari pimpinan organisasi atau yang bertanggung jawab di organisasi untuk merancang tugas, merancang pekerjaan, atau dari direksi atau dari pemilik gitu. Itu concernnya, itu perspektifnya, bukan dari karyawan. Jadi nggak ngikutin maunya karyawan, nggak ngikutin moodnya karyawan. Kita orang kode, orang tata organisasi itu harus menetapkan report ini selesai berapa lama. Tadi membuat proposal berapa lama. Entah itu inputnya browsing dulu, ke library dulu, wawancara dulu, itu kita hitung. Masih ada standarnya kan? Bisa. Oke. Sementara itu jawabannya Ibu
Reni ya. Mudah-mudahan cukup Terima menjawab. kasih Pak. Ya, semoga cukup menjawab ya Bu Reni. Jadi intinya tetap bisa dilakukan WLA asalkan dari organisasi menetapkan standar begitu ya Pak Adil. Iya. Mengakomodir apa tadi mood-moodnya itu tuh. Mood-moodnya juga kita pikirin, tapi jangan lama-lama gitu. Iya. Oke. Baik. Nah, mungkin saya terbesit lagi nih Pak, pertanyaan sebelum sepertinya Mas Ovi juga ada pertanyaan gitu ya. Nah, Bapak kan sudah malang melintang sekitar 20 tahun gitu ya Pak di dunia WLA. Adakah pengalaman-pengalaman unik yang pernah Bapak temui mengenai pengukuran WLA di berbagai perusahaan gitu Pak? Oke. Ya sebetulnya saya hingga menguasai, tanda kutip ya, menurut saya menguasai WLA ini, itu bukan belajar dari bangku kuliah, tapi betul-betul hanya sedikit dari bangku kuliah. Karena sebetulnya WLA ini kan basic dari teknik industri ya, bukan dari psikologi. Tapi karena kondisi tertentu, saya harus belajar ini. Sehingga belajar dari Google, dari buku-buku referensi di teknik industri di ITB ya, sama dan buku-buku di Indonesia nggak ada ya WLA. Coba Anda googling workload analisa dari beban kerja, waktu itu tuh 15 tahun yang lalu tuh, aduh udah susah. Jadi memang saya belajar dari teman-teman peserta ya, dari teman peserta. Nah uniknya sih buat saya sendiri, saya ngajarin sesuatu yang sambil belajar. Saya ngajarin sambil belajar gitu ya. Dan akhirnya setelah berapa puluh angkatan, kok jadi tahu semua ya. Ini uniknya itu. Dari sisi saya sendiri ya. Tapi kalau dari ketika mengerjakan, itu ada yang unik. Misalnya kan kita mengukur beban kerja itu bukan hanya beban kerja jabatan, teman-teman, para speakers ya. Tapi beban kerja individu, orangnya. Beda ya. Jadi kalau jabatan itu ya sesuai job desk. Tapi kalau individu bisa sesuai job desk, bisa banyak yang di luar job desk gitu, bisa sedikit, bisa job desk nggak dikerjain sama sekali gitu. Tapi yang lainnya banyak. Nah ini macam-macam. Bahkan jadi ada lucu yang job desknya nggak dikerjakan sama sekali. Jadi banyak tugas tambahan gitu. Jadi beban kerja individunya banyak tugas tambah, tugas lain-lain gitu ya. Jadi lucunya gini. Jadi Bapak kok banyak tugas tambahannya? Iya Pak, saya punya tugas, bukan tambahan lagi, tambahan dan tugas lain-lain. Jadi teman-teman, tugas tambahan itu tugas job desk-nya jabatan lain di perusahaan kita. Jadi bukan tugas yang frekuensinya jarang ya. Kalau itu tugas pokok, ya tugas pokok. Tapi frekuensi jarang, bukan tugas tambahan. Tugas tambahan itu yang kita ngerjain tugas job desk-nya teman kita itu. Ada tugas lain-lain. Tugas lain ini nggak ada hubungan dengan job desk kita, nggak ada hubungan dengan job desk jabatan lain, tapi lain-lain. Misalnya, bantu atasan ngurusin ulang tahun istri, ngurusin ulang tahun anak-anak, bayar rekening listrik atasan, bayar segala macam gitu. Bahkan ada yang mandiin burung atasan. Jadi burung beneran ini jadi macam-macam loh. Ada yang tiap hari mandiin burung atasan, ada yang jawab begitu. Jadi wah ini seru banget, jadi lucu banget. Itu yang uniknya ya. Bukan itu Pak, tugas Bapak gimana? Ya saya tugas, saya ngerjain yang ini gitu. Itu wah jadi beban kerja jabatannya 0, tapi beban kerja individunya malah lebih dari 100%. Yang lain lagi itu ada. Misalnya itu tadi ya, ada kecenderungan karyawan atau responden itu ngebesar-besarkan beban kerjanya. Besar beban kerjanya, padahal sebetulnya nggak tinggi. Nah, sampai orang itu cerita ke tim internal, namanya tim pendamping. Pak, itu teh ada cerita. Itu analisnya saya bohongin aja, saya kerjanya ini gitu. Tulis, padahal saya nggak kerjain. Analisnya iya, ditulis saja sama dia. jadi ini pesan bahwa ada kecenderungan dari job holder itu membesar-besar beban kerjanya. Dan pesan lagi bahwa hati-hatilah atau pilihlah job analis atau latihlah job analis sehingga tidak bisa dibohongi
atau sedikit dibohongi oleh para job holder, atau bohongnya job holder itu bisa kita atasi dengan trik-trik tertentu. Dan itu jawabannya nanti di pelatihan ya, kayak tadi ya. Kira-kira Ya, itu. Pak. Ini Iya, yang lain penasaran dulu ya, Pak. Oke. Oke. Baik, ini semakin menarik nih Pak. Ini pertanyaan dari peserta juga. Dari Bapak ya, sebenarnya Pak Umar Mufreni. Pak Umar. Pak, izin bertanya. Ya, Pak Umar. Jika di kantor, di tiap divisi, belum ada job desk-nya, apakah WLA bisa kita lakukan? Ya, mana dulu nih yang harus kita utamakan? WLA atau job desk? Itu pertanyaannya, Pak. Nah, pertanyaannya mendasar betul. Jadi, idealnya memang WLA itu dilakukan setelah ada job desk. Begitu. Jadi, kalau tadi pertanyaan, apakah bisa dilakukan WLA, padahal job desk-nya belum ada. Sebetulnya bukan belum ada ya, tapi belum dirumuskan ya. Belum ditulis gitu ya. Tapi ada pasti. Ini kan karena perusahaan sudah berjalan ya. Ini kerjaan ini. Tapi belum dianalisis jabatan, dianalisis, kemudian ditata, dibagi, segala macam itu dituangkan ke dalam bentuk yang format yang sama, bahasa yang tergradasi dan sebagainya, jadilah job desk. Mungkin belum itu. Nah, oleh karena itu jawabannya apa? Ya udah, kerjakan dua-duanya, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tapi biayanya lebih mahal jadinya. Gitu ya. Karena sekarang ini memang teman-teman sebaiknya jangan mengerjakan job desk, jangan melakukan analisis jabatan yang hasilnya job desk tanpa mengukur beban kerjanya. Ya, nanti hasilnya jomplang lagi. Ya, yang ini berat, yang ini ringan. Sorry, yang ini bebannya berat, bebannya ringan, bukan bobotnya ya. Kalau bobot job evaluation, bobot job evaluation yang larinya adalah ke grading, ke gaji, penggajian, gaji dasar. Jadi itu ya. Jadi yang bebannya supaya juga terkendali, terukur, lakukanlah dua-duanya Pak Umar. Analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kira-kira seperti itu. Ya ada konsekuensinya tadi ya. Konsekuensinya lebih lama, biayanya juga. Tapi kan bisa dikerjakan sendiri. Atau cuman butuh pendamping aja lah dari luar. Kalau memang di dalam ada timnya. Jadi begitu Pak Umar. Terima kasih pertanyaannya. Pak. Mudah-mudahan Iya, cukup jelas. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya, Pak Umar ya. Nah, berarti apa namanya, nanti di pelatihan yang minggu depan Pak mungkin juga akan diajarkan ya bagaimana sih apa namanya melihat keadaan terkini dari perusahaan dengan kebutuhan WLA, langkah-langkah apa sih yang perlu dilakukan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan WLA untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung gitu ya Pak sebelum WLA dilakukan gitu. Ya, betul. Ya, betul. Oke. Jadi seperti itu. Pak. Jadi tadi Ya, gimana Pak? Ya, dokumen pendukung dibutuhkan ya sebelum dilakukan. Ya tentunya tentang organisasi di bidang karena kita akan menata organisasi ya. Jadi di bidang organisasi, job desk, tadi kita bicara SOP ya, Sistro gitu, sampai dengan ya tentu aspirasinya dari pimpinan seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Mbak, ya, Mas Sofi, seperti itu kira-kira. Ya, ini sudah ada satu pertanyaan lagi. Tapi sebelum ke satu pertanyaan peserta, saya juga mau bertanya ini Pak. Kan kita ini fakta atau mitos ini ya Pak ya. Ini menarik ya. Ada beberapa yang bilang makin berat pekerjaan saya harusnya gaji saya makin tinggi gitu Pak. Sebenarnya melalui beban workload analisis ini sebenarnya dibenarkan tidak sih seperti itu Pak? Jadi makin berat pekerjaan saya, maka harusnya gaji saya makin tinggi. Gitu. Itu fakta atau mitos sebenarnya. Nah ini pertanyaan harus kita identifikasi dulu. Makin berat gitu ya, makin berat bebannya atau makin berat tingkat apa ini, mikirnya, ya kompleksitasnya. Kalau kompleksitas dia larinya ke bobot. Itu memang job value. Tapi ya job value bisa gajinya berat karena nanti job value-nya lebih tinggi dibanding yang lebih rendah, gajinya lebih tinggi. Nah, tapi kalau konotasinya adalah beban kerja dari sisi waktu berlembur gitu ya, kerjanya
di pulang ke rumah bawa dokumen, di mobil masih meeting segala macam gitu ya. Itu dalam arti beban kerja, bukan kompleksitas. Nah, beban kerja ini tadi sorry saya agak hilang ininya. Jadi gaji ya, soal gaji. Oh ya. Jadi para seekers, jadi beban kerja ini idealnya atau secara konsep teoritisnya nggak ada hubungan dengan gaji, tapi hubungannya dengan balik lagi ke awal, efisiensi, ya. Masa empat orang ada di situ, seharusnya cuma 3 orang atau 2 orang, itu kan efisiensi. Atau produktivitas, karena produktivitas itu output dibagi inputnya orang, makin dikit orang, makin tinggi produktivitasnya. Jadi terkait itu, dan itu artinya uang ya. Nah kalau tadi job value tadi, iya. Kalau beban kita dikaitkan dengan gaji, itu pasti ada masalah dengan sistem job evaluasi jabatannya. Pasti dia belum punya sistem grading, begitu. Tapi kita harus ingat juga, kan macam-macam ya sistem gajian. Ada yang dasarnya adalah grading atau job value, kemudian ada komponen penilaian kinerjanya, kemudian ada komponen personnya ya. Jadi kan ada 3P ya, position jadi jabatannya, person orangnya, dan performance itu penilaian kinerja, tukin ya istilahnya kalau dari pegawai negeri atau BUMN ya. Jadi itu kalau yang sistem remunerasi nggak beres aja, lalu beban kerja dijadiin dasar buat ngegaji lebih tinggi atau lebih rendah, kira-kira gitu. Kira-kira kita curiga, nih sistem remunerasi nggak beres nih, gitu. Kira-kira ya, kita perlu telah lagi. Itu Mas Ovi, Bagita dan para speaker. Oke, baik. Berarti kalau saya boleh simpulkan, kalau terkait dengan bobot pekerjaan atau gaji, itu kaitannya dengan job F ya Pak ya, job evaluation. Iya, tetapi dengan job F. Kalau terkait dengan beban kerja, itu kaitannya dengan analisis gitu ya. Jadi memang ini bahasanya agak-agak harus dibedakan nih, bobot pekerjaan sama beban pekerjaan gitu ya Pak ya. Beban ini terkait dengan tadi. Gitu. Oke. Baik, oke, jelas ya. Mudah-mudahan. Oke, baik Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, sambungan pertanyaan dari yang sebelumnya, dari Ibu Reni. Kalau pekerjaan rangkap 2 jabatan, yang mana untuk tugas kedua adalah tugas fungsional, apakah tugas fungsional itu juga perlu dianalisis, Pak? Nah, wah pertanyaannya bagus-bagus Bu Reni nih. Jadi gini. Sudah semakin mengerucut sulit ya Pak ya? Iya nih, artinya baru dijelasin sedikit aja nanyanya udah oke. Kira-kira gini, pertanyaan untuk menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan dulu, ya. Yang mau diukur apa? Yang mau diukur tuh beban kerja individu yang ngerjain 2 jabatan itu, atau beban kerja jabatan. Ya artinya apa tadi, jabatan A tadi sama jabatan yang fungsional. Ya kita mau ukur apa nih? Atau yang individu yang ngerjain 2 jabatan itu. Kalau individu ya udah di dalamnya ada 2 jabatan yang tugasnya kita tulisin. Jadi itu sih jawabannya. Nanti pertanyaan lanjutan pasti gini ya Bu, kok saya digajinya cuma 1 jabatan gitu ya, bukan 2-duanya. Nggak, sorry bercanda. Tapi balik tadi, kita mengukur yang mana? Mau menganalisis beban kerja individu ya, atau menganalisis beban kerja jabatan, yang artinya 2 jabatan itu kita ukur satu-satu, itu terpisah. Itu sih jawabannya Bu Reni. Mudah-mudahan jelas ya Bu Reni. Kalau enggak, ada pertanyaan ketiga dong. Apa-apa Bu, santai ya. Jadi harus ditelusuri dulu ya Pak ya, yang mana yang mau diukur. Iya, sehingga gitu. nanti kita sudah tahu nih data mana yang kita perlukan gitu ya Pak. Ya, kira-kira begitu kira-kira ya. Oke. Cukup? Nah, nggak terasa nih Mas Ovi, Pak Adil, ini sudah sebentar lagi menuju jam 5. Nah, kita mungkin izin ya untuk closing statement dulu mungkin dari Pak Adil. Setelah itu baru nanti kita informasikan ke rekan seekers terkait informasi workshop
yang akan kita lakukan. Silakan Pak Adil. Ya, baik. Seeker semua. Jadi WLA ini penting, tetapi selama ini diabaikan. Ya. Jadi munculnya juga terakhir yang kita tahu tuh job analysis. Nah, oleh karena itu kita perlu mengukur WLA ini untuk jabatan kita, jabatan bawahan kita, atau jabatan ada di bawah kita di satu organisasi, sehingga kita tahu persis bagaimana kerjaan itu dikerjakan, ya. Dan tentunya ini berpengaruh ke tadi efisiensi, produktivitas, sehingga perusahaan kita berkesinambungan, continue, dan apa istilahnya sustainabilitasnya jadi tinggi. Itu aja sih. Jadi jangan dicuekin mengenai WLA. Pahami, dalami, dan lakukan sendiri. Ya, itu saja dari saya, Mas Ovi dan Mbak Gita dan para speaker semua. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adil. Wah, ini saya yakin ini makin penasaran ya. Soalnya pembahasan kita tidak terasa sejam, ini pasti menarik dan seru sekali nih bagi para seekers. Mungkin bagi para seekers yang ingin mengetahui lebih lanjut, sebenarnya kita ini ada ya. Sekali lagi kita ingin memberitahukan bahwa kita ada workshop terkait dengan WLA. Ya, workshop terkait dengan workflow analisis bersama juga Pak Adil sebagai narasumber ahli kita, gitu ya. Kapan sih ini workshop WLA ini? Kita akan adakan di tanggal 15 sampai 16 Desember nanti, ya. Jadi di minggu depan. Nah, terkait dengan pendaftarannya bagaimana, gitu ya. Jadi pendaftarannya ini, itu nanti teman-teman seekers bisa mendaftar melalui link bit.ly/WLA /LPTUI. Untuk WLA /LPTUI-nya huruf besar semua ya. Jadi bit.ly/WLA /LPTUI. Sebenarnya link ini sudah kita upload di Instagram kita ya. Jadi jangan lupa follow pastinya ya, tentunya ya teman-teman seekers. Kalau ingin lebih tahu lebih lanjut, nanti di situ sudah ada terkait dengan pendaftarannya. Pendaftarannya ini hanya dibuka sampai 14 Desember ya, hanya sampai 14 Desember. Yang dimana early bird-nya itu hanya sampai besok nih rekan-rekan seekers ya, tentunya dengan harga yang lebih ekonomis kalau early bird gitu ya. Jadi jangan kehabisan ya, karena karena tempat kita terbatas ya. Dan ini workshopnya offline di LPTUI ya, teman-teman seekers. Oke, mungkin bagi yang mau disampaikan juga. Oke. Baik, terima kasih nih infonya Mas Ovi. Jadi rekan-rekan seekers yang penasaran dan ingin belajar lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk mendaftarkan diri untuk early bird paling lambat besok 10 Desember. Nah, mungkin juga bisa nih infokan ke rekan-rekan di kantor atau rekan-rekan yang lain untuk mengikuti WLA ini. Untuk outline programnya, rekan-rekan juga bisa mengakses di Instagram LPT. Dan sebenarnya ini juga terbuka ya Pak Adil untuk berbagai lini bisnis di perusahaan atau kementerian ya Pak Adil. Karena kita juga akan belajar mengenai pengertian secara umum, outputnya apa, manfaatnya apa, lalu juga jenis dan satuan outputnya nanti seperti apa, dan kategori beban kerjanya juga seperti apa. Begitu ya Pak Adil kira-kira. Tambah sama melakukan latihan. Latihan. Oke. Latihan. Nah itu tuh yang berharga banget Pak, yang dicari-cari nih. Iya. Jadi sudah ada berapa peserta Mbak Gita? Wah, udah dengar banyak nih yang ngantri Pak. Jadi silakan nih rekan-rekan, kursinya sisa sedikit lagi. Jangan lupa hubungi kami di link pendaftaran yang sudah ada di Instagram, dan juga nanti bisa chat Mbak Dea nih untuk tanya-tanya langsung tentang acaranya seperti apa, proses pembayarannya seperti apa, dan jangan lupa untuk early bird-nya berakhir di esok hari tanggal 10 Desember. Nah, kapan lagi ya Pak untuk belajar WLA? Dan alhamdulillah nih COVID sudah semakin menurun. Mungkin ini kegiatan workshop offline LPT pertama kali nih sejak pandemi.
Yang pasti kita tetap menjaga prokes, kesehatan, dan juga kita pikirkan juga nanti penataan ruangannya seperti apa, sehingga nanti peserta yang hadir juga nyaman dan tidak was-was gitu ya untuk hadir secara offline di LPT. Kira-kira seperti itu Pak Adil dan Mas Ovi. Mudah-mudahan acara di minggu depan workshopnya berjalan lancar, dan rekan-rekan Seekers yang makin penasaran silahkan hubungi link pendaftaran kami, dan kami tunggu kehadirannya di tanggal 15 dan 16 Desember. Kira-kira seperti itu Pak Adil, Mas Ovi. Terima kasih nih Pak Adil untuk waktunya, dan pertanyaan dari rekan-rekan Seekers juga terima kasih banyak. Kita tunggu kehadirannya tanggal 15 dan 16, dan mudah-mudahan pertanyaan yang tadi juga cukup terjawab. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Adil, Mas Ovi. Sama-sama. Terima kasih para Seekers semua. Terima kasih Mas Ovi dan Ya, Mbak Gita. terima kasih Pak. Jangan lupa follow juga di Instagram kita ya, follow ke Instagram kita di @lpti.ui, kemudian juga di @tpa-makara dan juga @psikologi LPTUI. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik-topik yang menarik lainnya tentunya. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih. Saya Selamat izin sore. untuk Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Seekers, Pak Adil dan Mas Ovi. Sehat selalu. Saya izin untuk IG live-nya ya. Baik.